Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat sedharma yang berbahagia, saya Yulinda Asriani senang dapat berjumpa kembali bersama Anda dalam program Mimbar Agama Hindu. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat sedharma yang saya banggakan, tentu saja sebagai umat Hindu, kita sudah mengetahui mengenai Padmasana. Oleh karena itu, pada Mimbar Agama Hindu kali ini, kita akan membahas tema mengenai filosofi simbol-simbol pada Padmasana. Bersama narasumber kita, Bapak Iketut Susila SAG MSI, yang merupakan sekretaris dari Badan Penyiaran Hindu di Sulawesi Tengah. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat, rahayu. Astungkara. Untuk saat ini, kira-kira kesibukan Bapak apa ini, Pak? Ya, saya juga seorang pendidik. Ya, kebetulan dekat di sini di SMA Wiradharma Palu. Jadi setara dengan SMA pada umumnya, tapi ini sekolah keagamaan. Oh ya, jadi sekarang kesibukan Bapak saya lagi sementara mengajar ya, Pak, dan menjadi sekretaris di BPH. Di studio juga telah hadir siswi-siswi dari UWP Wiradharma Palu yang akan menemani kita dalam 60 menit ke depan. Om Swastiastu Nita, Om Swastiastu Sugita, bagaimana kabarnya, Ge? Astungkara baik. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Baik pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tema kita pada hari ini, mari kita saksikan pembacaan sloka yang akan dibawakan oleh adik-adik siswi dari UWP Wiradharma Palu. Bhagavad Gita, Adhyaya 7, Sloka 6. Etadyoni Bhutani Sarwani pada raya Krishna Jagata Prabhawa Pralaya yang artinya, ketahuilah bahwa semua makhluk ini asal kelahirannya di dalam alamku ini. Aku adalah asal mula dari dunia ini dan juga kehancurannya. Demikianlah tadi pembacaan sloka yang dibawakan oleh siswi-siswi dari UWP Wiradharma Palu. Selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, yaitu mengenai filosofi simbol-simbol yang ada di Padmasana. Baik Bapak, sebelum kita membahas simbol-simbol yang ada pada Padmasana, bisa Bapak jelaskan bagaimana sejarah dibangunnya Padmasana ini, Pak?
Baik, terima kasih Adik Yuli. Om Swastiastu, pemirsa umat sedharma yang berbahagia. Kami mengucapkan terima kasih kepada TPRI telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tentang ajaran agama khususnya Hindu. Pada kesempatan ini pemirsa, kami akan menyampaikan tentang filosofi bangunan Padmasana. Jadi berbicara bangunan Padmasana, nah kita awali dengan sejarah. Umat sedharma yang berbahagia, di Bali sesungguhnya agama Hindu sudah berkembang pada abad ke-8. Namun setelah abad ke-14 datanglah seorang suci, yaitu Tabik Pukulun Dangyang Nirarto, atau beliau juga disebut Dangyang Dwi Jendro. Nah, pada saat kedatangan beliau ke Bali, beliau menyaksikan konsep pemujaan orang-orang Hindu di Bali masih sebatas yang disebut dengan murti puja. Artinya murti puja itu hanya pemujaan yang bersifat horizontal. Secara vertikal belum ada yang dilihat oleh Dangyang Nirarto. Nah, atas dasar wahyunya beliau, akhirnya beliau menyampaikan kepada umat Hindu yang ada di Bali agar menambahkan satu lagi bangunan untuk pemujaan yang disebut dengan Padmasana. Nah, sebelum Padmasana didirikan, jadi orang-orang Hindu di Bali, yaitu media pemujaannya itu ada Rong 3, ada Meru. Nah, itulah yang dimaksud dengan pemujaan yang masih setara dengan murti puja. Artinya murti puja yang dimaksud adalah pemujaannya baru sebatas daripada kekuatan atau manifestasi Tuhan. Belum memuja Tuhan secara langsung. Nah, pada saat itu, di abad ke-9, ya, orang-orang Hindu di Bali, media pemujaannya juga sudah menggunakan lingga yoni. Nah, selanjutnya maka beliau menyampaikan agar murti puja itu ditingkatkan, memuja siwa, yang mana dalam hal ini siwa yang dimaksud dalam ajaran Saiwa Siddhanta itu sesungguhnya Tuhan itu sendiri gitu. Jadi beliau membangun atau memberikan konsep bangunan Padmasana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sesuai dengan pertanyaan Adik Yuli tadi, simbol-simbol yang ada di bangunan Padmasana itu apa saja sih arti atau filosofinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari Badawang Nalo. Nah, umat Hindu yang berbahagia, dalam bangunan Padmasana tentu kita saksikan bahwa di sana ada lukisan atau niasa yang berbentuk kura-kura besar yang disebut dengan Badawang Nalo. Jadi Badawang Nalo itu berasal dari dua kata, bedo dan analo. Jadi bedo artinya ruang, analo artinya api. Ternyata jadi Dangyang Nirarto sudah mengetahui konsep-konsep ajaran ilmu alam. Jadi patutlah kita memuliakan beliau dan tentu beliau adalah orang-orang suci yang sudah mengetahui ajaran-ajaran Hindu plus juga mendapatkan wahyu. Nah, di dalam alam semesta ini ada ruang api yang mana sering kita sebut dengan magma. Ya. Magma yang ada di dalam perut bumi biasanya juga harus keluar, atau panas bumi itu suatu saat dia harus keluar. Maka di dalam Padmasana akan kelihatan kepala kura-kura yang menonjol begini. Itu artinya beliau menjelaskan bahwa suatu ketika magma ini, panas bumi ini juga akan keluar, misalnya melalui gunung meletus. Nah, jadi kepala Badawang Nalo yang keluar ini yaitu sebagai simbolisasi bahwa magma yang keluar, yang sering mungkin kita sebut dengan lahar atau lahar panas. Nah,
Selanjutnya ada dua naga. Naga Basuki dan naga Anantaboga. Yang pertama saya bahas yaitu naga Anantaboga. Nah, pemirsa atau umat Hindu yang berbahagia yang saya hormati, naga di sini yang dimaksudkan adalah yaitu lapisan bumi yang sering juga kita dengar dengan lempengan yang ada di perut bumi. Nah, naga Anantaboga sering kita mendengar kata-kata boga. Itu artinya kesuburan. Nah, jadi kesuburan itu biasanya terdapat di lapisan bumi seperti makanan dan selainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan naga Anantaboga. Nah, pemirsa, kami sampaikan juga bahwa di kalangan umat Hindu khususnya di Bali, kita sering mendengar ucapan seperti ini. Suatu saat nanti kapan saja naga Anantaboga itu mengantuk, maka dunia ini akan terguncang. Jadi orang Bali bilang akan terjadi linu. Nah, yang dimaksud mengantuk di sini sesungguhnya adalah secara filosofi, lempengan bumi ini kalau sudah lapuk, maka akan terjadi patahan-patahan di lempengan bumi. Maka kalau terjadi patahan lempengan bumi, maka sering kita sebut dengan gempa. Jadi apa yang disampaikan oleh orang-orang tua kami, bahwa kapan naga Anantaboga ini mengantuk atau lemah, maka akan terjadi linu. Linu yang dimaksud adalah gempa. Jadi sangat-sangat ilmiah logikanya. Selanjutnya satunya ada naga Basuki. Pemirsa, kita perhatikan kalau di Bangun Padmasana itu ada dua naga yang melilit kura-kura itu. Nah, ketika disimbolkan dengan naga Basuki, sesungguhnya adalah itu merupakan keadaan air atau sirkulasi air yang ada di alam semesta. Jadi biasa digambarkan di sebuah media-media orang Hindu bilang, khususnya di Bali, lolontek, ada gambar naga Basuki yang mana selalu ekornya pasti di atas. Belum pernah ada gambar naga Basuki itu ekornya di bawah. Itu artinya apa? Itu sebagai simbol sirkulasi air yang ada di alam semesta. Jadi mulutnya itu ada di laut, ekornya ada di gunung. Demikianlah air itu bersirkulasi di alam semesta ini. Air menguap dari laut, jatuh di gunung, dan pada akhirnya mengalir lagi ke laut. Nah, itulah yang dimaksud, sesungguhnya gambaran naga yang dimaksud di sana seperti itu. Jadi naga Basuki adalah simbol dari air itu sendiri. Nah, selanjutnya ini masih saya membicarakan, ini agak panjang tentang filosofi simbol-simbol yang ada pada bangunan Padmasana. Di sana juga ada yang istilahnya karang, karang bomo, karang manu, dan karang gajah. Itu adalah sebagai simbol tiga alam. Bahwa karang gajah itu adalah alam bawah, karang bomo itu adalah karang tengah, alam tengah, dan karang manu itu adalah alam suah. Jadi bur buah suah. Jadi ada lukisan karang di sana sesungguhnya adalah menyampaikan kepada umat Hindu bahwa Tuhan itu ada di tiga alam. Alam bawah, alam tengah, dan alam atas. Ada dalam sastra Hindu juga disebutkan bahwa Tuhan itu wiapi, wiapakon, nirwikaro. Bahwa Tuhan itu meresapi segala yang ada. Terkadang umat Hindu juga membuatkan analogi bahwa Tuhan itu seperti apa dengan alam. Jadi dianalogikan seperti dalam gelas ada air dan kapas. Pertanyaannya, apakah kapas dalam air atau air dalam kapas? Maka dua-dua pertanyaan itu jawabannya sama. Apakah Tuhan itu ada di dalam alam? Iya. Atau alam ada di dalam Tuhan? Juga iya. Baik, selanjutnya di sana ada juga paling di atas sekali, ada disebut dengan naga taksaka. Naga taksaka itu disimbolisasikan
bahwa Nagataksaka itu adalah lapisan ozon atau atmosfer, sehingga sinar matahari itu tidak menembus alam semesta ini. Jadi Dhyang Nirarto sudah menyampaikan ilmu pengetahuan alam jauh sebelum Indonesia mengenal sekolah atau kampus. Jadi kami salut. Jadi kami patut memuliakan beliau. Bahwa beliau sudah bisa menjelaskan situasi yang ada di alam semesta ini. Jadi Nagataksaka yang dimaksud orang Bali menyebutnya itu tabing, ya, yang bagian ujung daripada bangunan Padmasana di sana. Nah, selanjutnya juga di tabing itu ada gambar orang Hindu menyebutnya namanya Sangyang Acintyo. Sangyang Acintyo itu artinya bahwa Tuhan itu tidak laki-laki dan Tuhan itu tidak perempuan. Acintyo berasal dari bahasa A dan Cin. A artinya tidak, Cin itu terpikirkan. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu tak terpikirkan. Nah, selanjutnya ada angsa. Jadi angsa itu adalah disimbolkan seperti huruf ongkaro. Jadi ongkaro sesungguhnya itu adalah simbol Tuhan itu sendiri. Nah, umat sedharma yang berbahagia, masih ada lagi satu, yaitu di sana ada gambar burung Garuda di belakang bangunan Padmo itu, ada burung Garuda yang ditunggangi oleh Dewa Wisnu. Nah, ini berkaitan dengan cerita yang terdapat dalam kitab Adiparwa, bahwa di suatu waktu seorang begawan Kasyapa memiliki istri dua, yaitu Sang Kadru dan Sang Winata. Nah, dua istri ini kesehariannya selalu berdebat, dan satu ketika dia membicarakan seekor kuda yang muncul dari pemutaran Gunung Mandaragiri. Jadi di sana yang satu menyebut putih, yang satu menyebut hitam. Akhirnya mereka berdua istri dari Begawan Kasyapa ini bersepakat untuk kayak sayembara begitu. Jadi siapa yang kalah nantinya maka akan jadi budak. Akhirnya singkat cerita bahwa Sang Winata menjawab bahwa warna kuda Ucaisrawa itu adalah putih. Tetapi sedangkan Sang Kadru mengatakan bahwa kuda yang muncul itu adalah hitam. Nah, di satu sisi anak Sang Kadru yang tadinya saya belum sampaikan bahwa Sang Winata memiliki dua anak, yaitu Aruna dan Garuda, dan Sang Kadru memiliki anak 1000 ular. Nah, karena merasa ibunya salah menjawab, maka anak-anak ular menyampaikan bahwa ibu, jawaban ibu adalah ternyata salah. Jadi kuda yang muncul itu putih. Nah, untuk memenangkan ibunya, maka para anak-anak ular ini menyemprotkan bisanya sehingga kuda Ucaisrawa ini berubah menjadi warna hitam. Dan akhirnya maka kalahlah Sang Winata. Dan selama itu maka Sang Winata menjadi budak daripada Sang Kadru. Selanjutnya suatu ketika Sang Garuda sudah mulai dewasa. Akhirnya mempertanyakan kepada ibunya, "Ibu, kenapa selama ini ibu selalu menjadi budaknya Sang Kadru?" Akhirnya Sang Winata pun menjawab, "Itu nak terjadi sesuatu pada ketika yang lama, bahwa ibu pernah bersembahya bahwa ibu kalah. Akhirnya sepakat siapa yang kalah menjadi budak." Akhirnya sebagai seorang anak yang baik, yang orang Hindu bilang adalah suputra, maka burung Garuda ingin menyelamatkan ibunya dari belenggu pekerjaan itu, keterikatan itu. Maka datanglah Garuda menemui Winata bahwa saya tidak terima kalau ibu saya selalu menjadi budak. Garuda menyampaikan itu kepada Winata. Winata juga setuju apabila kau bisa mencarikan saya tirta amerta.
Tirta Amarta itu tempatnya di alam dewa, alam surga. Maka Garuda sebagai putra yang baik berusaha semaksimal mungkin, maka dia pergi ke alam surga, ke alam dewa. Perjuangan Garuda pun tidak gampang. Dia harus bertarung dengan para dewa di sana. Akhirnya Dewa Wisnu iba kepada Garuda, maka Wisnu memberikan Tirta Amarta itu sebagai gantinya. Kalau Tirta Amarta diberikan, bahwa Garuda akan menjadi kesayangannya. Selanjutnya sebentar bisa Bapak bahas kembali mengenai bagaimana filosofi simbol-simbol dari Padmasana itu sendiri, Pak. Ya. Namun sebelum itu, baik pemirsa, sebelum melanjutkan pembahasan kita pada hari ini, mari kita rehat sejenak untuk menyaksikan jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat sedharma yang berbahagia, terima kasih karena sudah senantiasa menemani kami. Kami lanjut lagi pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai filosofi simbol-simbol yang ada pada Padmasana. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan sloka yang akan dibawakan oleh siswi-siswi dari UWP Wiradharma Palu. Bhagavad Gita, Adhyaya 7, Sloka 7. Mata Parataram Nanya Maya sarvam idam protam Manigana Ewa. Yang artinya tidak ada suatu apapun yang lebih tinggi dari aku. O Arjuna, semua yang ada di sini adalah terjalin dengan aku
sebagai permata terjalin dalam benang. Baik, Bapak. Tadi Bapak sudah menjelaskan filosofi mengenai simbol-simbol yang ada pada Padmasana. Saat ini tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana perjuangan untuk mendapatkan Tirta Amerta ya Pak. Iya. Sekiranya bisa Bapak lanjutkan kembali Pak. Baik, pemirsa umat sedharma yang berbahagia, saya lanjutkan. Jadi filosofi yang ada pada lukisan burung Garuda yang ada di belakang bangunan itu, bahwa jadi begitulah perjuangan Garuda untuk menyelamatkan orang tuanya, dan akhirnya Dewa Wisnu pun memberikan Tirta Amerta itu, dan selanjutnya Garuda mengantarnya kepada pasukan-pasukan ular itu. Nah, namun rupanya juga para dewa sesungguhnya tidak ingin memberikan Tirta Amerta itu kepada ular. Akhirnya diberikan pesan oleh Dewa Wisnu bahwa apabila ular ini mau minum Tirta Amerta nanti, maka dia harus mesuci laksana dulu atau mandi dulu. Akhirnya perintah dari Dewa Wisnu seperti itu, maka disampaikan oleh Garuda kepada ular bahwa kalian kalau mau minum ini untuk menjadi suci maka harus mandi dulu. Akhirnya para ular pergi meninggalkan Tirta Amerta di padang rumput, ya pada saat itu adalah alang-alang. Maka pada saat Tirta Amerta itu ditinggalkan oleh ular, maka datanglah Wisnu untuk menjemput Tirta itu kembali. Nah, sebagian ternyata Tirta itu sudah terpecikkan sedikit di rumput alang-alang, sehingga sampai hari ini di dalam memercikkan Tirta orang Hindu itu menggunakan alang-alang. Nah, dari itu karena alang-alang itu ya tadinya mendapat Tirta Amerta, olehnya itu betul alang-alang itu sangat tajam. Nah, karena alang-alang itu terpercikkan air Tirta Amerta itu, maka datang ular untuk menjilatnya, sehingga diceritakanlah bahwa lidah ular itu bercabang karena teriris alang-alang itu. Pemirsa yang berbahagia, khususnya umat Hindu, sebaiknya kalau membuat pemecikan Tirta dari alang-alang, sebaiknya ujungnya jangan dipotong, karena memang diceritakan bahwa ujung-ujung alang-alang jangan kena Tirta Amerta. Nah, namun pada saat itu juga akhirnya semenjak itu maka burung Garuda menjadi tunggangan daripada Dewa Wisnu. Nah, pemirsa, kenapa Padmasana dibangun? Ya, selain dari filosofi bangunan itu tadinya bahwa dan yang Nirarti juga mengajarkan bahwa konsep untuk mewujud Tuhan itu ada yang namanya Tripurusa, Paramasiwa, Sadasiwa, dan Siwa Atma. Nah, untuk memuja Paramasiwa, bahwa Tuhan itu acintya, bahwa Tuhan itu tak terpikirkan, sangat sulitlah membayangkan di mana Tuhan itu. Maka dibuatlah bangunan sebagai media untuk mendekatkan pikiran kita kepada Tuhan. Sehingga di dalam pelaksanaan odalan biasa ada istilah Nadoni di Betaro. Artinya Tuhan kita turunkan, kita stanakan di bangunan Padmasana. Nah, disitulah umat Hindu nantinya memuja. Lebih dekat lagi kita dapat membayangkan bahwa Tuhan itu dekat, seperti itu. Nah, dari filosofi itu yang dapat saya sampaikan untuk sementara. Selanjutnya saya silakan kepada host. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan jelas sekali mengenai filosofi dari simbol-simbol Padmasana itu sendiri. Nah, pertanyaan saya yang selanjutnya Pak, mengapa bangunan suci ini disebut Padmasana Pak? Iya, terima kasih. Tadi mungkin saya juga lupa menyampaikan, di bangunan Padmasana itu sesungguhnya ada lukisan Padma atau bunga tunjung. Jadi Padma ini memiliki nama, Pangkaja juga dia, disebut tunjung juga dia, disebut Padma juga dia. Nah, walaupun lukisan itu tidak muncul di bangunan itu, ternyata di dalam bangunan Padmasana itu di bagian puncaknya ada lukisan bunga Padma yang terbuat dari emas, yaitu sebagai untuk menstanakan Tuhan itu sendiri nanti. Pertanyaannya, mengapa bunga Padma?
Iya, karena bunga tunjung memiliki kelebihan-kelebihan. Yang pertama, hidup di 3 alam. Ya, di bawah air, di tengah air, dan di atas air. Dan bunga tunjung juga memiliki kelebihan, kalaupun kena lumpur, namun lumpur itu kadang-kadang keluar sendiri. Itu artinya bunga ini memiliki kualitas kesucian yang sangat baik. Makanya inspirasi daripada atau wahyu yang disampaikan oleh Dangyang Nirarto, maka untuk menstanakan Tuhan itu kita menstanakan di tempat yang suci. Nah, itu kalau berbicara tentang mengapa diberi nama Padma. Nah, itu alasannya. Baik. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat sedharma yang berbahagia, sebelum membahas lagi mengenai tema kita pada hari ini, yaitu filosofi simbol-simbol yang ada pada Padmasana, mari kita saksikan bersama pembacaan sloka yang akan dibawakan oleh adik-adik UWP Wiradharma Palu. Bhagavad Gita, Adhyaya 7, Seloka 8. Rasoham Apsu Kaunteya Prabhasmi Sasi Suyo Pranawa Sarwa Wedesu Sabda ke Pauru Samdrasu. Yang artinya, aku adalah rasa di dalam air, oh Kunti Putra. Aku adalah nyala sumber cahaya bulan dan matahari. Aku adalah aksara suci Au di dalam semua weda-weda. Aku adalah sumber di dalam aksara, dan aku adalah kejantanan di dalam pria. Baik Bapak, tadi Bapak sudah menjelaskan mengapa bangunan ini disebut dengan Padmasana. Dan tadi Bapak juga mengatakan bahwa bangunan ini dibangun dan diajarkan oleh Dangyang Nirata ya Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya Bapak, sebagai bangunan atau tempat suci umat Hindu beribadah, bagaimana konsep pemujaan yang diinginkan oleh Dangyang Nirata ini Pak? Baik, pemirsa umat sedharma yang berbahagia, di awal sudah saya juga sempat sampaikan bahwa sebelum Dangyang Nirarto memberikan konsep bangunan Padmasana, jadi orang-orang Hindu hanya memuja baru sebatas murti puja, sehingga memuja Tuhan secara langsung belum ditemukan. Maka beliau menyampaikanlah ajarannya untuk menambahkan satu bangunan lagi. Jadi artinya apa? Artinya Dangyang Nirarto menginginkan agar umat Hindu tidak hanya memuja sebatas manifestasi Tuhan,
melainkan juga memuja secara langsung Tuhan itu sendiri. Nah, itu sedangkan tadi saya ingin menyampaikan kembali bahwa di dalam simbol-simbol tadi penuh dengan makna untuk kita renungkan bersama bahwa seseorang ini menurut ajaran Hindu harus berusaha melepaskan diri dari keterikatan dunia atau melepaskan diri dari belenggu kegelapan dunia. Maka kapan saja kita mampu terlepas dari keterikatan dunia ini, maka tujuan agama yaitu moksa maka akan tercapai. Yang disebut dengan moksartam jagatita yacaiti dharma. Artinya dengan agama maka moksa itu bisa tercapai. Nah, seperti itu. Baik, Bapak. Kalau kita kan sebagai umat Hindu ini Pak, tentu saja memiliki Padmasana pada kerajaan kita di rumah ya. Iya. Menurut Bapak, bagaimana caranya kita sebagai umat Hindu ini agar dapat tetap menjaga bangunan suci ini agar tetap suci Pak, agar dapat kita gunakan sebagai tempat persembahyangan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Pak? Baik, umat sedharma yang berbahagia, pada umumnya agama Hindu, ya khususnya agama Hindu di Bali, memiliki namanya tempat suci yang sering kita sebut dengan Merajan. Nah, di dalam Merajan, tadinya sebelum abad ke-14, di Merajan itu tidak terdapat bangunan Padmasana. Nah, setelah kedatangan Dang Yang Nirartela, baru dibentuk satu ketambahan lagi bangunan Padmasana. Nah, berbicara mengenai kesucian, jadi bentuk-bentuk untuk mensucikan tempat suci itu tidak serta-merta hanya berbicara bersih secara lingkungan, namun Hindu juga memiliki konsep atau ritual upacara untuk membersihkan Merajan, bahkan diri sendiri atau alam semesta yang disebut dengan Buana Agung itu, yaitu dengan upacara, misalnya salah satunya upacara mecaru, melaspas. Maka itu adalah sesungguhnya upaya-upaya kita untuk menyucikan tempat itu. Gitu. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya Pak. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, sebelum kita membahas lagi mengenai tema kita pada hari ini yaitu filosofi simbol-simbol pada bangunan Padmasana, mari kita saksikan pembacaan sloka yang akan dibawakan oleh adik-adik UWP Wiradharma Palu. Bhagavad Gita, Adhyaya 7, Seloka 9. Punyo ganda priyatiwyam ca Jasmine Weba Wasau Jiwanam Sarwa Butesu Tapa
Dasuh. Yang artinya, aku adalah wangi yang bersih dari bumi dan cahaya dalam api. Aku adalah kehidupan dalam semua yang ada dan tapa dari petapa. Baik Bapak, mari kita lanjutkan pembahasan kita hari ini Pak. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai simbol-simbol, filosofi yang ada pada Padmasana Pak. Nah selanjutnya yang akan saya tanyakan Pak, apakah ada jenis-jenis lain dari Padmasana ini Pak? Kalau ada Pak mohon dijelaskan apa saja yang merupakan jenis-jenis dari Padmasana ini Pak. Ya, ada beberapa jenis Padmo, ya walaupun mungkin saya tidak bisa menyampaikan secara detail dari segi bentuk-bentuknya semua, namun ada beberapa jenis. Yang pertama ada namanya Padmo Agung, nah, terus ada Padmosano, nah, terus ada Padmosari, dan ada juga Padmocapah. Nah itulah ada jenis-jenisnya. Mungkin pada kesempatan ini saya tidak menyampaikan bagian-bagian atau posisinya di mana, bahwa yang jelas ada 5 bagian lagi jenis-jenis bangunan Padmasana. Tadi Bapak sudah menjelaskan beberapa simbol-simbol yang ada pada Padmasana ini Pak. Iya. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah jikalau satu simbol tidak terdapat pada bangunan Padmasana, apakah bangunan itu bisa tetap kita sebut sebagai Padmasana Pak? Ya, dari jenis-jenisnya tadi ternyata yang membedakan di hulunya. Ada yang menggunakan rong telu, ada yang menggunakan rong duo, dan seterusnya. Nah, kalaupun ada perbedaan bentuk di antara Padmasana itu, namun semua bangunan Padmo itu pasti di dalamnya ada lukisan bunga Padma yang terbuat dari emas. Dan simbol-simbol yang ada tentunya sama. Yang membedakan dari Padmo satu dengan yang lain itu hanya di ujungnya. Yang satunya ada yang rong dua, ada yang rong telu, seperti itu. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat sedharma yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai Padmasana, mari kita rehat sejenak untuk menyaksikan jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat sedharma dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini mengenai filosofi simbol-simbol yang ada pada bangunan Padmasana. Baik Bapak, tadi Bapak sudah menjelaskan jenis-jenis Padmasana itu ada berbagai macam ya Pak. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan Pak, kira-kira apa yang mengharuskan bangunan Padmasana ini harus ada dalam kerajaan kita Pak? Ya, bahwa Dangyang Nirarto yang mengajarkan bahwa untuk memuja Tuhan itu yang disebut dengan ajaran Tripurusa, ya Paramasiwa, Sadasiwa, dan Siwa Atma. Nah, ketika kita memuja Paramasiwa, artinya Tuhan yang tak terpikirkan, Tuhan yang dalam hal ini tidak beraktivitas, maka Tuhan itu tidak dapat kita bayangkan. Maka dari itu jadi wajib dibangun untuk mendekatkan mendekatkan Tuhan itu kepada umatnya sendiri. Maka Dangyang Nirarto mengajarkan untuk membangun satu bangunan Padmasana. Begitu juga di pura. Nah, di bangunan Padmasana juga
sebagai pemujaan Dewa Siwa, dalam hal ini Siwa Raditya gitu. Jadi itu kenapa harus dibangun? Karena memang pada saat itu Dang Hyang Nirata menambahkan satu lagi bangunan yang tadinya hanya bersifat horizontal saja, yang dipuja misalnya leluhur, misalnya yang dipuja itu manifestasinya atau murti Tuhan. Maka untuk memuja Tuhan itu secara langsung, namun dalam ajaran Sewa Siddhanta, Tuhan yang dimaksud dalam ini adalah Siwa itu sendiri. Berbeda dengan konsep Trimurti, bahwa Siwa yang dimaksud adalah manifestasi Tuhan. Namun dalam ajaran Sewa Siddhanta, bahwa Siwa yang dimaksud adalah Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Baik Bapak, tadi Bapak juga sudah sempat menjelaskan bagian-bagian yang ada di Padmasana ini ya Pak. Jadi saya ingin bertanya Pak, bagian terpenting yang ada dalam Padmasana ini itu bagian yang mana Pak? Apakah semuanya memiliki kepentingan yang sama atau ada suatu bagian yang lebih penting dari bagian lainnya Pak? Ya, merujuk dari namanya, jadi bangunan ini disebut dengan Padma. Jadi bagian yang paling terpenting di dalam bangunan suci ini adalah yang disebut dengan Padma. Juga disebut dengan Pangkajo, juga disebut dengan Tunjung. Nah, untuk menstanakan Tuhan itu di tempat yang suci gitu. Jadi itu maksudnya bahwa walaupun bentuk bunga Padma itu tidak ditonjolkan di bangunan Padma. Namun belakangan ini Bapak perhatikan mulai gambar atau simbol tunjung itu Padma itu sudah mulai ada. Sebelum-sebelumnya Bapak perhatikan tunjungnya tidak kelihatan. Namun lukisan Padma itu ada yang menggunakan emas. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Sedharma yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita saksikan persembahan sloka yang akan dibawakan oleh siswi-siswi dari UWP Wiradharma Palu. Bhagavad Gita, Adhyaya 7, Sloka 10. Bejamam sarwa buatanam widi parta sana tanam buadir matamsmi tejas wianam Yang artinya
ketahuilah aku Partam, bahwa aku adalah benih yang kekal dari segala makhluk. Aku adalah kecerdasan dari yang cerdas. Aku adalah keindahan dari yang indah. Baik Bapak, tadi kita sudah membahas mengenai filosofi, simbol-simbol yang ada pada Padmasana, bagian-bagian Padmasana, dan kita juga sudah membahas jenis-jenis dari Padmasana itu sendiri ya Pak. Pertanyaan saya selanjutnya Pak, untuk menentukan arah Padmasana itu sendiri Pak, bagaimana ketika kita ingin membangun merajan atau bangunan suci di perumahan kita ini Pak, bagaimana kita menentukan arah dari Padmasana itu sendiri Pak? Ya, dalam ajaran Hindu, arah yang kita anggap suci, yang kita anggap mulia itu ada dua. Yang pertama, timur, karena mengapa timur? Karena sang surya terbitnya dari timur. Jadi Hindu meyakini bahwa arah timur itu adalah arah kemuliaan untuk memuja Tuhan. Sedangkan satunya lagi arah utara. Nah, karena ini muncul dari istilah dadio yang dalam orang Bali, khususnya Bali Utara menyebutkan bahwa dadio itu adalah utara, atau dadio itu artinya ketinggian gunung. Jadi arah yang digunakan juga adalah ketinggian atau gunung itu. Maka ada dua arah yang kita anggap mulia, itu arah utara dan arah timur. Nah, itu pada umumnya umat kita meletakkan bangunan suci itu, khususnya Padmasana itu, di dua arah tersebut. Nah, kalau toh juga ada padma-padma yang lain, itu menyesuaikan. Misalnya Padma Capah di mana tempatnya, tentu dia menghadapnya kemana, ada penjelasan. Jadi itu menurut letak pembangunannya ya Pak. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Sedharma yang saya banggakan, demikianlah tadi perbincangan kita mengenai filosofi simbol-simbol yang ada pada Padmasana. Namun sebelum menutup pembicaraan ini, sekiranya Bapak bisa memberikan kesimpulan atau pesan dan kesan kepada kami sebagai umat Hindu agar dapat menjaga merajan atau Padmasana dengan baik, Pak. Ya, baik, terima kasih. Umat Sedharma yang berbahagia, yang kami hormati, jadi dengan uraian tadi bahwa sesungguhnya ya orang Hindu itu menstanakan Tuhan itu pada alam semesta itu sendiri, yaitu pada Buana Agung. Dari uraian simbol-simbol yang tadi nampak jelaslah bahwa semua itu adalah elemen daripada alam semesta. Maka Dang Yang Nirarta tidak salah, atau orang Hindu tidak salah menstanakan Tuhan itu pada alam semesta sendiri. Karena alam semesta itu adalah ciptaan Tuhan itu sendiri. Artinya apa pemirsa? Bahwa kita walaupun bentuknya lukisan naga, tetapi sesungguhnya kita tidak memuja naga. Walaupun bentuknya kura-kura, kami tidak sedang memuja kura-kura. Namun itu adalah simbolisasi daripada elemen alam semesta. Sehingga Hindu menstanakan Tuhannya di alam semesta itu sendiri. Nah, itulah yang dimaksud daripada bangunan Padmasana itu, bahwa kita menstanakan Tuhan di alam semesta ini. Ya, seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa dalam sastra Hindu disebutkan bahwa Tuhan itu wiyapi wiyapakon nirwikaro. Bahwa Tuhan itu meresapi segala yang ada. Tuhan ada di mana-mana. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi kepada pemirsa yang sempat menonton, kami mengucapkan terima kasih banyak. Ya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk waktunya sudah berkenan untuk menjelaskan simbol-simbol dan filosofi mengenai Padmasana pada hari ini, Pak. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Sedharma dimanapun kalian berada, usai sudah perbincangan kita hari ini mengenai filosofi simbol-simbol yang ada pada bangunan Padmasana.
Saya, Yulinda Asriani, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa karena sudah senantiasa menyaksikan Mimbar Agama Hindu. Dan sampai bertemu kembali pada acara Mimbar Agama Hindu yang selanjutnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.